Bertolak jauh ke arah utara kota Medan, saya dan rekan-rekan melakukan perjalanan ke Pulau Sembilan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam menggunakan bus dari kota Medan, akhirnya kami tiba di salah satu dermaga di Pangkalan Susu, tempat penyeberangan awal menuju Pulau Sembilan. Terlihat di sudut dermaga, beberapa orang tengah sibuk mengangkat perabot ke atas sebuah kapal kayu. Ya, kapal inilah yang akan membawa kami ke Pulau Sembilan. Ketika kapal sedang berlabuh, mata saya terpanah ke arah buritan kapal. Terlihat seorang pria yang kakinya tidak berhenti menggeser-geser sebuah tuas dari kapal tersebut. Kaki ya, Pak? Kendalinya pakai kaki ya? Tidak terasa, hanya sekitar 30 menit perjalanan, daratan Pulau Sembilan kini mulai tampak. Kami disambut dengan beberapa kapal tongkang yang sedang bersandar dan pemandangan PLTU Batubara yang ternyata sangat dekat dari Pulau Sembilan. Pulau Sembilan ini kakaknya 750 kakak. Kalau jiwanya 2000 sekian. Terbagi 4 dusun dia. Di sini 40% petani, 60% ke nelayan. Bubu udang lipan. Udah ini. Oh, ditaruh umpan dalam? Ya. Oh. Nah, ayo. Sore itu, Munawir Halil, seorang nelayan Pulau Sembilan, mengajak kami untuk melihat proses karau atau pengangkatan jaring yang sudah ia tebar. Sayut mata memandang kapal-kapal besar, kokohnya tongkang batu bara, dan cerobong PLTU yang terus beroperasi menghiasi pemandangan nelayan tradisional sehari-hari. Saya berekspektasi akan mendapat banyak ikan, namun faktanya setengah wadah pun tidak penuh. Kondisi air yang tidak lagi jernih, tampak seperti tercemar, dan kekhawatiran akan polusi udara yang ditimbulkan oleh asap PLTU membuat rasa penasaran saya. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka bertahan? Kalau nelayan sini banyak kelompoknya. Ada 21 kelompok. Yang saya bina 16 kelompok. Saya jadi ketua Gapokan. Gapokan itu gabungan kelompok nelayan. Itu berdirinya sekitar tahun 2007. Jadi tujuan kami ini untuk mengembangkan ekonomi nelayan Desa Pulau Sembilan. Gitu. Selama ini kan ekonomi ini kan terpuruk. Untuk masyarakat Desa Pulau Sembilan nelayannya aja masih tradisional. Seperti ya bubu tadi, bubu rawe, bubu udang lipan, jaring, ambai. Kita waktu itu diangkat dari Dinas Perikanan, langsung saya bikin suatu kelompok di sini. Setiap anggota kelompok, baik itu kelompok budidaya maupun kelompok alat tangkap, buatlah satu kelompok itu 10 orang. Dari kelompok budidaya ikan itu mereka ada mempunyai tambak, keramba seperti itu, keramba apung. Nah itu budidaya itu. Utilitas namanya. Inilah pengukur air untuk apa? Untuk kadar air asinnya. 26 pun ini. Itu masa itu di sini dulu tahun 80-an ini hutan ini. Dulu orang di sini jaring dia sistem benam. Itu jaring itu nggak berjalan di dalam air. Jadi bapak ada ide bapak bikin anyut. Dianyutkan gitu kan. Alhamdulillah pula rezekinya ada. Di samping itu kawan-kawan banyak ikut. Kalau PLN masuk sini tahun 1986 PLN masuk sini. Itu pun hidupnya sore, matinya pagi. Kalau dulu kami di muka-mukanya aja kami bisa dapat 200-300 per hari. Semalam kalian ikut aja tengoklah, berjual pun enggak. Sekarang kami mau cari 200 ataupun 100 ribu. Kami harus meninggalkan Pulau Sembilan ini 2 jam ke sana. Itu pun kok kalau dapat 200 paling kecil 50.000. 200 sehari? Iya. Atau sekali pergi? Sekali pergi aja. Itu Pokoknya sekali. Setengah hari kita di laut, setengah hari kita di rumah. itu penyebabnya kalau menurut saya itu limbah. Limbah dari PLTU itu ada limbah air panasnya. Kalau Pulau Sembilan ini kena 2 imbas, limbah udaranya. Kalau udah angin dari sana nanti itu cerobongnya kan asapnya kemari. Mana bisa kami suruh tutup? Itu kan pemerintah punya kan begitu. Pro dan kontra itu udah pasti ada. Karena masyarakat Pulau Sembilan ini
ada yang diuntungkan, ada yang tidak gitu. Di segi yang diuntungkan, orang ini bisa menyalurkan air tawar, dan ada juga yang bisa bekerja di PLTU, kan gitu. Nah, di segi yang dirugikan, ya seperti macam nelayan, kan itu penghasilannya kurang, padahal yang diuntungkan dirugikan juga dia, karena dia nggak sadar di mana dia dirugikan dari pernapasannya. 2019 sampai 2023 ISPA, batu, pilek. Yang limbah itu kan limbah batu bara itu kan ada sebagian jatuh ke laut. Yang jatuh ke laut itu kan tentu kan dia punya zat kimianya itu kan merayap, kan gitu. Jadi habitat dari binatang-binatang air di dalam air itu mungkin dia takut pindah. Jadi kalau dibilang orang 29, aku bilang orang 29 tidak pernah membuat laut ini rusak. Kami ngambil ikan ke sana ya pakai pancing, pakai jaring insan, pakai ambil di tengah laut, kan pacakkan kayu di tengah laut sana. Maka itu kan menjadi tempat mainnya ikan-ikan di situ. Tradisional. Nah, Pak, saya dengar kemarin ada kayak erosi gitu ya Pak. Kalau erosi itu dulu awal mulanya pasir kuarsa ini diambil oleh ternyata dikorek terlampau dalam kan gitu. Pulau 9 ini turun. Pulau ini dulu tahun 1986 ini didata ulang 2.500 hektar. Karena abrasi itu tadi turun kan, nah, itulah tinggal 691 hektar. Nah, peran ibu-ibu lah dalam lingkungan. Biasanya kan perempuan itu lebih sensitif terhadap kebersihan segala macam di lingkungan. Ya kemarin itu kami itu gotong royong lah pembersihan waktu itu di sekitaran kantor desa gitu aja. Terus pembersihan di TPU tempat pemakaman umum pernah itu kami ibu-ibu PKK waktu itu. Untuk di sekitar pantai gitu kan kemarin itu ada sampah. Kalau di pantai belum pernah. Ini gimana sih sebenarnya Pak orang-orang di sini untuk bertahan hidup sekarang sementara pendapatannya berkurang? Ya padanya lah. Ya kadang-kadang mereka ini ada juga istilah kata kalau orang kami bilang rezeki rimau. Yang gitu. Ah, rezeki rimau tuh kadang-kadang bisa dapat nanti pergi orang ini agak jauh sedikit, dapat nanti orang ini nanti 200 300 udah bisa belanja nanti 2 hari 3 hari. Kan begitulah cara mereka menyimpan dana tadi. Mereka kalau untuk nelayan yang dipikirkan kampung tengah lah. Tahu kampung tengah kan? Ini kampung tengah namanya.